Okay. Today I want to call your name one by one. First, I want to call your name twice in the beginning and the ending. So, if you don't attend in the ending of our class, I have to make you absent. Okay? Okay? Okay, I want to call your name. Desti. Desti. Okay, Dian. Dian or Diane? Oh, okay. Muntrik. Napia. Jana. But alright. Mbak Ratna. Absent. She is always absent. Yeah, can you call? So, what is the answer? Hmm. Too bad. Maybe I will call her. It's better because it's more than twice. She's absent, right? Oh, yeah, that's right. Okay, I will call as soon as possible. Alright, Mbak Triayu Pujiastuti. Mbak Ayu. Tri. Hello? Present, right? Oh, I see. Mbak Umi? Oke. Mbak Triwinarsi? Triwinarsi? Oh, Tuti. Sorry. Mbak Umi? Mbak Yayu? Mbak Yayu? Mbak Yayu? Absent. Absent. Absent, right? Oke, Mbak Yeni? Absent. Oke. Itu suara mikrofon siapa ya? Berisik banget. Iya. Iya. Benar. Okay, thank you very much. Okay, before I begin our class for tonight, I want to explain about your presentation this Sunday. Okay, do you know about the presentation about your part this Sunday? Which one? Oh, okay. I will tell you right now. For the module 1 is Desti, right? Okay, module 1 is Mbak Dian. Okay, module 4 Mbak Muntrik. Module 5 Mbak Napia. Module 3 is Mbak Nujana. Alright, module 4 is Mbak Tri. Is it? Oh, I see. Mbak Tuti is module 5. Alright, module 2 is Mbak Umi. Module 1 is Mbak Yayu. Okay, module 2 is Mbak Yeni. So, please remember what is your job. What should you present this Sunday, right? It's like Mbak Desti, for example, Mbak Desti. Kalau nggak datang, sernya akan kasih tugas menyusul. Ya.
Hmm? Sore nggak bisa ya? Pulangnya jam berapa nantinya? Oh, I see. Okay, I will tell you about what should you do if you don't come this Sunday, right? Just keep patient. All right. So, for you, mhm, modul 2. Ya. Modul 3. Oke. Jadi, for you students, please present the topic. Okay? You have to present is no more than 10 minutes. Okay? Your minimum is 10 minutes. Okay? You should present. Pasti semangat ya. Ser juga itu dibuat sore kayak gimana gitu. Tapi ya sudahlah, itu dari Bapel kita harus tetap juga terima. Iya ya. Mungkin gini, karena sernya ngajar, pasti student semua pasti akan semangat sore-sore. Iya, tapi tenang saja kok. Sernya nanti udah tahu semuanya udah capek, ser nggak akan buat yang berat-berat kok. Oke, kita enjoy hari Minggu ini. Dan jangan lupa ser akan buat soal untuk kuis pertama kita. Oke? Jadi ada pertanyaan? Iya. Kita nanti sudah minta request sama pengurus biar kita pakai LCD. Jadi diharapkan para mahasiswa membuat PowerPoint atau PPT. Oke? Iya, jadi uh, semua mbaknya jangan khawatir deh. Saya hanya melihat apakah kalian semua bisa menyampaikan dengan leluasa. Iya. Mau membuat pertanyaan juga nanti bisa. Buat pertanyaan sama mahasiswa. Mau buat contoh juga bisa. Gitu. Yang penting 10 menit. Oke? Okay? Oke. Okay. Is there any question? Tiada pertanyaan? No? Oke. Okay. Okay, let's begin. Alright. Okay, before we start about our new topic, that's Module 5, I want to ask you about the previous lesson that we have learned last week. Who knows what is the previous lesson last week? Who knows? Please tell me. And I will give the point for you who can answer my question. Alright. Who wants to explain for me what is the previous lesson that we have learned last week? Come on. Who is the first? Oke, Mbak. Semangat ya. Come on. Who can answer my question?
Right. So can you explain three of them? Is the most important part in paragraph. Okay. Okay. So what about the supporting ideas? Hmm. Okay, that's good. So what about inference? Uh, yeah, that's good. Ya, tentang fakta kan? Okay, that's good. Thank you very much, Mbak Nabia. Okay, is there for you who wants to answer my question? Who else? No one? Oleh Mbak Nabiu? Okay, no one? Come on. I will give you a point. Don't worry about that. Okay, or I just call your name. Hmm? I call your name? Alright, please answer my question by Mbak Umi deh. Okay, please explain for me what is the previous lesson that we have learned last week? Mm-hmm. Supporting text. So what is the main idea? Mm-hmm. Mm. Okay. So, okay, that's good. So what about inference? Once again, please. Contohnya. Oke, that's good. Thank you so much Mbak Umi. Nah, berarti semuanya para mahasiswa sudah bisa dan ingat apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Oke, sekarang kita ke reflection journal. Nah, Sir mau menekankan lagi ya buat para mahasiswa. Sir kan sudah bilang sama mahasiswa itu dikirim hari Senin deadline-nya. Oh, ya, tapi masih saja ada yang kirim hari ini dan yang semalam. Iya, jadi ya nggak apa-apa deh, hargai juga. Tapi maaf ya, poinnya setengah gitu. Poinnya setengah. Jadi, bukannya gimana gitu ya. Tetap kasih poin, itu artinya penghargaan.
penghargaan bahwa sudah berusaha walaupun telat. Iya, tapi iya, iya tadi itu Sir gimana gitu mungkin sibuknya tapi ya sudahlah hanya 5 orang tadi yang tepat waktu. Who's that? Oh Yenny, you're coming. I'm so glad you're coming. Baru balik? Ya nggak apa-apa, nggak tersesat kan? Nggak tersesat kan? Ya elah. Tapi terima kasih sudah hadir walaupun telat ya Mbak Yeni. Ya wis, nggak apa-apa, nggak apa-apa. It's okay, never mind. Oke, Sir mau nekankan lagi ya. Hmm? Iya, dengar, 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 dengar. Halo, dengar ya nanti. Hmm, ini tugas. Iya, itu. Iya, kenapa ini? Halo Mbak Sari. Iya, kayak apa gitu suaranya? Mantul gitu, dubbing gitu, dubbing. Iya. Oh, coba dulu dimatikan mikrofonnya ya semuanya. Halo? Ah, masih tetap. Oke, gini, kita ulangi sekali lagi ya. Keluar lagi ya kita ya. Yuk, 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 yuk. Oh, ini udah. Ini nggak dubbing lagi. Nggak dubbing lagi kan? Oke, udah ya. Jadi gitu, buat reflection jurnalnya buat para mahasiswa ya. Sir sangat menghargai loh buat orang-orang yang ngerjai. Tapi banyak orang juga yang masih tidak peduli dengan reflection jurnalnya tugasnya. Tapi ya sudahlah. It's okay, it's okay. Oke, kita lanjut ya. Oke, it's okay. Gak apa-apa, oke ya? It's okay, never mind. Alright, now we are going to the reflection journal that you have made and I want to show you. Alright, here we go. Nah, Sir sangat tertarik kali ada 5 mahasiswa menulis tentang reflection jurnalnya. Yang pertama ini, dia menyebutkan bahwa a paragraph should have a main idea because it describes what the paragraph talks about. So what do you think about this one? Do you agree? Yeah, I'm so glad. It means that she can understand what we have learned before. Now number 2. When we are reading a text, it's important to find main idea. Main idea helps the reader remember important information. So what do you think about this one? Ketika kita membaca teks, ini sangat penting untuk menemukan main idea. Main idea membantu pembaca mengingat informasi penting. Ini suaranya kok dubbing ya? Ada yang pakai loudspeaker gini ya?
Maksudnya di loudspeaker kan suaranya, nggak pakai headset gitu. Gimana? Setuju nggak? Iya. Oh, ini kan berarti masih ada tadi mahasiswa yang buat loudspeaker. Sekarang ini nggak ada lagi dubbing. Setuju kan? Oke. Buat nomor 3. The supporting idea is the sentence that support main idea. Supporting idea is usually more than one sentence. What do you think about this one? Usually, biasanya katanya lebih dari satu kalimat. Iya. Yang lainnya gimana? Setuju. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Buat nomor 4 poin yang berikutnya. Supporting idea are example and extra information that help you understand the main idea. Oke, Mbak Nabia. Yang lain gimana? Agree, why? Why? Iya, that's right. Thank you so much. Ya, itu artinya seperti idea juga menunjukkan contoh-contoh untuk mendukung main idea. Ide utamanya enggak? Iya kan? Ini bagus sekali ini yang nulis ini. Senang. Itu enggak dilihat dari internet kan? Artinya bukan di copy paste. Iya. Oke, lanjut. Aduh, siapa itu mikrofonnya berisik banget. Kerucuk-kerucuk lagi nyuci ya. It's okay. Now, next. Inference is a reading strategy which we use to reveal what the writer tried to tell us in the text he or she wrote. Setuju dengan ini enggak? Katanya kan inferensi itu adalah strategi membaca di mana kita biasanya menggunakannya untuk mengetahui apa yang dikatakan oleh si penulis. Setuju? Setuju nggak? Iya, jadi kalau gimana kalau nggak ada gambar? Jadi gimana kalau nggak ada gambar? Iya, iya benar. Iya, that's right. Very good. Ya, ini bagus sekali nih. Terima kasih ya buat yang udah nulis. Lanjut. Inference is a strategy of reading that obtained by understanding relation between the sentences and linking the idea within the sentences. Siapa yang nulis ini sering nggak tahu, katanya gini, bahwa inferensi itu adalah strategi membaca yang dapat dipenuhi oleh pemahaman melalui hubungan antar kalimat. Siapa yang nulis ini ya? Enggak, sernya enggak mau kasih tahu di sini. Tapi ini biar aja jadi rahasia gitu, bukan enggak tahu sernya. Ada bisa yang jawab ini? Aduh, siapa itu sesama itu?
Gimana? Halo Mbak Sari? Itu siapa yang ngobrol-ngobrol itu ya? Mbak Yeni ya? Oke. Ini gimana maksudnya ini? Ada yang bisa menjelaskan maksud dari poin yang ketiga ini? Yang kedua, yang kedua. Yang kedua. Oh iya benar. Mbaknya hanya dengar ya suara ya. Itu katanya Mbak. Inferensi adalah strategi membaca yang dapat mengisi yang dimana dipenuhi oleh pemahaman hubungan antara kalimat dan ide-ide di antara kalimat. Saya pun bingung. Itu kenapa dia bisa nulis seperti itu ya? Iya. Nanti serahkan tanyakan sama penulisnya ya. Maksudnya apa ya? Biar kita bahas juga nanti kalau sudah dia jawab ya. Oke, lanjut. Terus katanya, inferences juga, to understanding relation within the sentences, we have to know about synonym and antonym. Ada nggak kita pelajari sinonim dan antonim? Iya, ada nggak kita pelajari ya? Iya, iya mungkin. Iya. Mhm. Ya, seperti itulah mungkin dia lagi berhayal sama siapa sampai ada sinonim dan antonim gitu. Oke, kita lanjut lah ya. Ya, sekarang kita akan masuk ke modul 5 tentang understanding complicated sentences. Nah, kalau kita lihat topiknya ini, menurut mahasiswa apa? Understanding complicated sentence itu. Pemaham? Paham? Kalimat komplit. Halo? Kalau complicated itu apa bahasa Indonesianya? Complicated. Bukan. Complicated itu bukan pelengkap. Komplement itu yang pelengkap. Itu pelengkap itu komplement. Kalau complicated itu apa? Complicated itu adalah kalimat rumit. Iya, kalimat rumit ya. Jadi kita akan mempelajari understanding complicated sentences di modul 5. Rumit. Majemuk. Majemuk. Majemuk itu beda. Kalimat majemuk itu panjang dan kedua katanya di modul ya. Maksudnya di sini kan sentences itu panjang dia. Kalimat-kalimat panjang. Yang banyak gitu. Oke? Oke, jadi di modul 5 ini kita akan dapat memahami kalimat kompleks. Apa itu kalimat kompleks? Kalimat kompleks itu artinya kalimat lengkap.
di mana kalimat lengkap itu panjang. Aduh, ada yang memprint ini. Iya, oke. Kalimat kompleks itu artinya kalimat lengkap atau komplit, di mana kalimatnya panjang atau banyak. Dan di modul 5 ini juga para mahasiswa dapat memahami kalimat kompleks berisi relatif pronoun. Dan yang ketiga, tujuannya kita mempelajari modul 5 ini, kita memahami kalimat mengandung participle of ing. Oke, ing participle. Oke. Yang kemarin kan kita sudah mempelajari bagaimana mengetahui apa? Subjek dan predikat. Nah, di understanding complicated sentences ini juga kita juga akan memahami bagaimana melihat secara langsung subjek dan predikat di dalam paragraf. Ketika kita membaca, kita pasti sudah mengetahui apa itu subjeknya di dalam teks tersebut dan apa itu predikatnya. Oke? Nah, jadi complicated sentence ini juga mengajarkan kita dapat mengidentifikasi subjek dan predikat. Oke? Nah, kita lihat di latihannya saja. Latihan 1 sampai 5. Page 5.3 until 5.5. You can see your book, your module. Have you got it? Sudah dapat? Unit 1. Exercise. Unit 1, a complicated sentence 1. Halaman 5.3. Ini kan belum. Iya kan? Yuk, jadi kita jawab sama-sama. Siapa yang mau jawab nomor 1 latihan 1? Hello? Who wants to answer? Number 1. Siapa yang mau nomor 1? Siapa itu? Oh, Mbak Ayu. Oke, nomor 2. Oke. Oke, nomor 1 exercise 2. Nomor 1 exercise 2. Who can answer? Who wants to answer it? Iya, Mbak Ayu. Mbak Ayu iya. Oke, nomor 2. Bukan, Mbak, maksudnya exercise nomor 2. Exercise latihan 2, kita bagi dulu. Kita bagi dulu, Mbak. Oh, Mbak Napia lagi ya? Iya, maksudnya serkan exercise 2 nomor 1 gitu. Siapa itu? Mbak Mutrik? Oh, Mbak Nurjana. Oke, nomor 2. Oke, sekarang exercise 3. Halaman 5.4, Mbak. Oke, siapa yang mau jawab latihan 3 nomor 1? Oke, Mbak Dian. Nomor 2. Aduh, siapa tuh?
Mbak Tuti. Oke, nomor 2 siapa tadi? Mbak Umi. Oke, sekarang latihan 4. Nomor 1 siapa? Oke, Mbak Yeni. Nomor 2. Oke, Mbak Napia lagi nih. Yang lain gak bisa kalah sama Mbak Napia. Oke, exercise 5. Nomor 1 siapa? Exercise 5 nomor 1. Siapa? Latihan. Iya, latihan 5 nomor 1 siapa? Masa Mbak Napia semuanya? Yang mana tuh Mbak? Latihan 4 nomor? Oh, itu jadi Mbak Sari. Oke, oke. Sekarang latihan 5 nomor 1 siapa? Siapa? Latihan 5 nomor 1. Hah? Enggak ada yang susah, kan kita belajar sama-sama, Mbak. Yuk, siapa? Latihan 5 nomor 1. Yuk, semangat dong. Mbak Desti. Ya, nggak apa-apa. Sernya nggak makan Desti kok kalau salah. Oke, nomor 2. Oke, Mbak Napia. Oke deh. Oke, are you ready? Are you ready to go? Okay. Okay, let's start. Number 1, exercise 1. Please read the text first. Oh, that's good. I like it. Apa subjeknya? Apa subjek dari should withstand? Cameron. Oke, bisa nggak dijelaskan kenapa itu C? Cameron itu apa sih? Nama orang. Oke. Terus should itu apa di situ posisinya? Harus. Should, apa itu posisinya di situ? Should we stand? Should we stand itu posisinya apa? Iya, jadi verb itu harus diikuti. Yeah, that's right. Thank you so much, Mbak Ayu. You're very good. I'm so glad to hear your answer. Okay, number 2. Please, Mbak Napia. Oh, enggak usah, Mbak. Udah dibaca tadi. Three. Kenapa rupanya three? How many times? Berarti iya. Kalau ada menunjukkan many times itu menanyakan apa, Mbak? Apa, Mbak? Kalau ada pertanyaan many times, itu menunjukkan apa? Apa yang ditanyakan di situ? Iya, maksudnya angka atau hari atau apa? Iya, betul sekali. Jadi kita harus langsung melihat many times-nya ya. Oke, terima kasih
Iya, biar langsung cepat ketangkep dia ya. Oke, Mbak. Jawabannya, itu siapa lagi yang nanya itu? Itu jawabannya apa, Mbak Nabia? Three. Okay, thank you so much, Mbak Nabia. That's good. Okay, now we are going to exercise 2. Number 1, please, Mbak Nurjana. Months. 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 Months, not months. It's like months. All right. Citing. Demands. Family. Retired. Okay. So, ya apa? Roads or roads? Kenapa Mbak menjawab roads? Dari mana tahu nama orang? Iya. Terus Mbak, Sir mau nanya, ini posisi has tired ini apa? Has retired. Predikat. Predikat yang keberapa dia? Yang ke-1, kedua, atau ketiga? Kedua atau ketiga? Kenapa kedua? Kenapa? Diborong semua jawabannya, kalau nggak 2, 3. Kenapa jawabannya kedua? Lampau. Iya. Mbaknya benar bilang past perfect. Tetapi past perfect itu Mbak, bukan di posisi yang kedua. Oke? Yang ketiga. Kalau past perfect itu, has-nya itu menjadi had. Oke? Tetapi ini has retired. Has retired itu adalah present Iya, siapa yang bilang itu? Present perfect kayak gitu. Perfect kayak gitu. Iya. Jadi itu bukan rumus, Mbak. Itu sebenarnya pemahaman kita. Jangan dihafal-hafal. Dipahami aja itu, Mbak. Ya. Jadi kalau sudah ada, iya itu pun udah mantap itu, Mbak. Yang penting Mbaknya sudah mendekati tadi jawabannya. Oke, sudah ngerti Mbak Nurjana? Okay, thank you so much. Now we are going to the number 2. Mbak Muntri, come on. What is the answer number 2? Kenapa itu jawabannya? Kenapa nggak jawabannya C? Terus? Oh, berarti Mbaknya langsung melihat cause, penyebab.
Oh, that's good. That's good. Itu artinya Mbak sudah memahami. Kalau sudah ada mengatakan cause, cause itu artinya meminta jawaban alasan. Oke? Kalau sudah ada dia menanyakan cause, penyebab, itu berarti meminta alasan. Oke? Oke, terima kasih Mbak. Jawabannya luar biasa. I'm so glad. Thank you so much Mbak Montrik. Now we are going to the exercise 3. Mbak Dian, please read the textbook. Apa jawabannya? Saibu? Kenapa jawabannya itu? Apa? Ayo Mbak, semangat. Pasti bisa. Sims itu apa? Akan disalahkan. Jadi, siapa yang akan disalahkan itu? Dia menanyakan objek atau subjek? Subjek. Jadi, subjeknya yang disalahkan itu siapa? Iya, jadi dia menanyakan subjek untuk orang, iya kan? Iya, terima kasih Mbak Dian. So good. Thank you so much. Now we are going to the number 2, Mbak Umi. Okay, now. Yeah, come on. Because he is. Ya, ini meminta jawaban apa, Mbak? Terus sebab. Kalau ada pertanyaan sebab, dia meminta apa? Kalau ada pertanyaan sebab, dia meminta apa itu jawabannya? Iya, alasannya. Jadi, dia disalahkan karena bermarga Afrikan. Itu marga Afrikan ya? Iya, benar. Itu bukan marga ya, Mbak. Mbak. Kalau ada Afrikan, Indonesian, seperti itu menunjukkan bahwa dia itu orang. Oke? Oke, thank you so much. Now we are going to exercise 4. Come on, Mbak Yemi. Kenapa memilih A? Why do you choose A? Apa rupanya impose? Memaksakan itu kata apa? Wow, that's good. Itu mengadakan atau dijatuhkan atau menjatuhkan. Oke? Oke, jadi jawabannya A. Oke, thank you so much Mbak Ye. Now we are going to the number 2. Mbak Sari, please.
Halo, Mbak Sari. Are you there? Mbak Sari. Mbak Sari, are you there? Alright, it's okay, never mind. Now your turn, please. Answer number 2. Challenges. Mhm. Resistance. Kenapa milih itu, Mbak? Apa dibacaannya? Kenapa rupanya dibacaannya, Mbak? Pemerintah. Pemerintah Argentina. Iya, kalau seperti ini. Kalau ada pertanyaan why, itu mau ngapain rupanya? Kalau ada dia menanyakan why di dalam pertanyaan, itu meminta jawaban apa? Iya, betul sekali. Jadi alasan pemerintah Argentina itu apa? Perlawanan apa? Iya, benar-benar. Oke, terima kasih Mbak. Walaupun Mbaknya agak terbata-bata, tapi sudah luar biasa. Thank you Mbak Sari. Now we're going to the exercise 5. Mbak Desti. Hello. Suaranya Mbak Desti kok pelan sekali ya? Oke. Oh, iya oke Mbak. Semangat Mbak. Nineteen. No. Don't read that. 19th. 19th. Nine, not nin. Nine. N-A. Alright. Yeah. Imagine. Account. Heroes. Heroes. PK Rescue. PK Rescue. Yeah. Life. Okay, what is the answer number 1? Apa rupanya yang A? Kenapa mbaknya pilih yang A? Are you sure that's the answer? Kamu yakin? Oke, ada yang lain?
Ada lain jawaban dari Mbak Desti? Maybe B, why? Kenapa B? Fish painting. Oke, boleh diulang. Oke. Iya, kenapa? Kenapa? Yang C gold. Ayo Mbak, gimana Mbak? Iya, itu nama itu. William Buell Gold. Gold itu marganya. Ayo, gimana? Keteteran. Ayo, yang lain yuk. Bisa bantu Mbak Desti nggak? Yang lain. Jawabannya apa? Yuk, yang lain yuk. Jawabannya C atau D? Kan katanya di sini yet the novel. Yet the novel. Belum novel. Terus which was inspired. Diinspirasikan oleh series of fish paintings. Lukisan ikan yang dibuat oleh narapidana abad keberapa? Abad 19 dan Forget dinamai siapa? Dinamai siapa? Nah, jadi yang mempunyai series of fish paintings itu siapa? Siapa yang terinspirasi oleh a series of fish paintings? Siapa? Iya, jadi subject is not itu menunjukkan siapa? Iya, si gold itu yang C. Novel itu kan bukan subjeknya di sini. Inti dari subjeknya itu bukannya si novel. Bukan dari si fish paintings. Fish paintings itu nama siapa? Nama apa? Iya. Jadi a series ini juga bukan. Kalau a series ini bukan. Jadi jawabannya apa? Iya, si gold. Oke? Gimana menurut mahasiswa sekalian? Hmm? Choose A. Maksudnya jika 1 dan 2 adalah benar, A. Jika 1 dan 3 adalah B. Jadi mana lagi yang benar? Itu kalau yang choose A, halo dengar semuanya. Dengar semua. Kalau choose A, B, C, D itu untuk jawaban nomor 2.
Untuk 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 pilihan nomor 2. Kalau nomor 1 itu udah ada. Iya, ini juga bukunya buat bingung ini. Iya, jadi udah dapat kan nomor 1 jawabannya kan? Satu, 2, dan 3 gitu. Oke? Jadi kan dijawab di sini apa subjeknya. Jadi jangan diperhatikan yang choose itu. Choose itu untuk jawaban nomor 2. Ya, iya ini buku-bukunya membuat bingung bingung para mahasiswa ini. Tapi Tapi yang ini jangan dibuat bingung ya. Soalnya di sini penulis mengusahakan choose A, B, C itu maksudnya di atas nomor 2 sebelumnya. Oke? Oke, nomor 2. Yuk siapa? Mbak Napia? Iya, itu menanyakan apa, Mbak? Iya. Iya. Iya, that's right. Thank you so much. Iya, jadi dari ini semua apa yang bisa kita pelajari? Dari latihan 1 sampai latihan 5, apa yang bisa kita pelajari dari latihan ini? Membaca cepat, terus main idea. Iya, terus ini artinya kita bisa mempelajari ini dari latihan ini. Kita dapat bahwa di dalam complicated sentence itu, kita dapat menemukannya melalui subjek dan predikat. Iya, kita dapat memahaminya melalui subjek dan predikat. Iya, siapa itu yang berisik? Iya, benar. Udah kayaknya. Udah, sepertinya sudah. Ya. Jadi, udah tadi kan, udah paham kan? Jadi complicated sentences ini, seperti yang kita pelajari tadi, yang kita jawab exercise ini, membuat kita paham melalui subjek dan predikat ketika membaca complicated sentences. Kita sudah paham ketika melihat teks, ini subjeknya apa, predikatnya apa. Oke? Halo? Oke, sekarang ada pertanyaan? Do you have any question? No? Hello? No? Oke semua kan? Oke, thank you so much. Now we are going to next. Nah, sekarang kita mempelajari relative pronoun. Sudah pernah belajar relative pronoun nggak? Di struktur berapa? Apa? Oke, terus yang sudah pelajari itu, ayo tolong dulu dijelaskan sama Sir apa itu relative pronouns. Lagi nyari-nyari kemana, Mbak? Iya. Ayo, siapa yang bisa jawab apa itu relative pronouns? Halo. Yang bisa jawab, Sir kasih poin deh. Kan sudah dipelajari di struktur 1 dan 2.
Kata ganti itu pronoun. Terus relatif pronounnya apa? Ayo, yang bisa jawab saya kasih poin deh. In English, please. Ya, kan kita bahasa Inggris. Ayo. Introduces atau introduces. Ayo. Introduce itu artinya memperkenalkan. Kita sekarang membahas halaman 5.13. No relative structure, relative pronouns. Ya udah nggak apa-apa ya enggak. Yuk, coba yuk. Tapi kasih setengah ya. Yuk. Come on. Kata-kata yang merangkai. Terus. Oke, itu Mbak Muntri ya? Oke, terima kasih. Mendekati. Terima kasih ya Mbak Muntrik. Yang lain yuk gimana? Oh, ayo. Ayo Mbak Nurjana deh. Mbak Nurjana. Kata yang menghubungkan klausa terus ke noun atau pronoun. Oke, terima kasih. Oke lah, sampai Mbak Nurjana. Jadi, udah di sini ya jawabannya Mbak. Di slide kita ini, di PPT. Tapi masih ada yang nggak mau jawab. Iya, itu. Jadi relatif pronoun ini digunakan untuk menggabungkan kalimat menjadi kalimat yang leng lengkap. Udah ini ya jawabannya, tapi nggak ada yang mau baca. Belum lihat ya. Aduh, gimana nih? Iya, jadi relatif pronoun itu untuk menghubungkan, ingat ya, menghubungkan, untuk melink. Melink. Jadi apa aja itu linknya? Apa yang bisa digunakan untuk menghubungkan suatu kalimat ke kalimat lain? Jadi kita gunakan itu that, relative pronouns that, who, whom, whose, or which. Oke? Jadi kata-kata inilah yang menghubungkan. Ingat ya, kata-kata inilah yang menghubungkan. Jadi kita langsung deh, apa fungsinya relatif pronoun itu ya? Satu persatu kita akan bahas. Fungsinya. Nah, fungsi yang pertama who. Pertama kali, apa yang kalian pikirkan ketika melihat who? Subjek,
Object for people. Itu muntrik ya? Oke, object for people. Oke, yang lain? Yang lain? Halo? Halo, can you hear me? Semua bisa dengar nggak? Oke, yuk. Mbak Muntri tadi katanya objek. Yang lain gimana? Buat seseorang ya. Oke, tadi Mbak Muntri tadi bilang objek. Tadi Mbak Umi bilang buat seseorang. Yang lain gimana? Iya, Mbak Ayu tuh ya. Ya, jadi ini ya, perlu diperhatikan. Kalau kita melihat who, biasanya kan kita menanyakan orang who is he? Siapakah dia? Itu untuk kalimat tanya. Tetapi, iya, tetapi kalau di relative pronoun itu kita bukan menanya artinya ya. Kita bukan menanya artinya itu. Itu artinya digunakan sebagai subjek atau objek untuk orang. Jadi ini dihubungkan untuk subjek dan objek. Oke? Lalu kalau who ini diartikan yang. Oke? Ya. Oh, I have already sent it. I have already. It's okay. Maybe you are so busy. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Jadi, penggunaan who ini udah ngerti kan? Contoh ini. The girl who is talking to the teacher is my cousin. Jadi, arti who di sini apa? Menjelaskan apa? Yang mana? Oh, yang menjelaskan the girl kan? Bukan menjelaskan the teacher. Oh, iya, benar sekali. Bagaimana kalau contoh yang kedua? Ayo, siapa yang mau baca? Nephew. Ya, yuk. Ini who ini menjelaskan siapa? My nephew. Terus, siapa lagi? Iya, itu doang kan? Gak banyak kan? Jadi, the girl ini adalah, the girl is my nephew. Kalau dihapuskan who ini jadi, the girl is my nephew. Jadi, who ini menjelaskan subjek, oke? Oke, terima kasih. Now, we are going to the next. Which? Kalau kita membaca sesuatu ada which, apa yang sedang terbenak di dalam pikiran mahasiswa? Hah? Kalau ada pertanyaan, itu pertanyaan. Nah, terus? Apakah di dalam relative pronoun ini kita menggunakan which untuk bertanya? Enggak. Untuk menghubungkan? Untuk menghubungkan apa, Mbak?
Iya, pilihan. Udah di sini aja dibaca, Mbak. Jadi which itu kan, Mbak? Perlu diperhatikan di sini. Digunakan untuk sebagai subjek atau objek mengganti kata hewan atau benda. Ya, atau benda ya. Jadi kan who tadi kan untuk siapa? Ya, untuk orang kan. Kalau which tadi untuk apa? Hewan atau benda. Itu digarisbawahi ya. Itu diingat aja. Diingat aja apa itu which ya. Oke? Nah, contohnya seperti ini. Ayo, siapa yang mau baca ini? Siapa yang bilang adu itu? Iya, Mbak Yeni. Kenapa which-nya di sini? Menjelaskan apa which-nya? The dog. Si anjing. Kok kenapa nggak si Mr. Smith? Iya, maksud Sir, kenapa rupanya ini kan juga ada di sini nama Mr. Smith. Kenapa nggak si Mr. Smith? Iya, betul sekali. Jadi which menjelaskan si dog yang di mana Iya, yuk. Yuk, nomor 2. Ya, menjelaskan siapa apa ini? Which ini? Bukunya. Kenapa rupanya bukunya? Iya. Iya, betul sekali. Jadi perlu digarisbawahi. Jadi di sini which artinya di mana? Yang di mana? Oke, yang di mana? Jadi kalau yang who artinya yang siapa atau yang. Oke? Oke? Oke, do you have any question? No? So far so good? Okay, now we're going to the next. Nah, whose. Pernah nggak mendengar kata whose? Apa itu? Ayo Mbak Napia. Punya siapa itu? Ya, yang lainnya? Kepemilikan. Jadi, ketika kita menggunakan whose ini, ingat, ini hanya digunakan pemilik. Possession, oke? Atau possessive. Untuk orang atau benda. Ingat aja nih, whose. Whose itu artinya milik. Oke? Menjelaskan milik. Contoh, nomor 2. Yuk baca. Ayo baca nomor 2. Oke, selain Mbak Napia deh. Sekali lagi, siapa itu tadi yang baca? Ayo Mbak Desti. Oke. Wifi. Yuk, Desti. Kalau sertanya, kegunaan use ini menjelaskan apa? Kepemilikan apa rupa yang dimiliki oleh kalimat ini di sini? Nah, jadi wifi itu bergelombang. Iya, jadi artikan dulu buat Desti, apa artinya kalimat ini? Iya, betul sekali. Wah, udah keren nih. Udah ngerti Mbak Destinya ya? Oke, jadi whose ini artinya mempunyai atau memiliki. Yuk, nomor 2 siapa yang mau baca? Oke, Mbak Dian.
Painted. Yuk, kalau ada sini whose, apa artinya? Oke, lihat rumah itu yang atapnya was painted red. Dicat merah. Iya, atau lihat rumah itu yang memiliki atap yang dicat merah. Jadi ingat garis. Lihat, look at the house. Terus whose-nya di mana diletakkannya, Mbak? Contohnya, yuk, contohnya. Di belakang yang mana? Di setelah that itu setelah painted red. Coba ketik dulu yuk di sini, ketik. Di komen, ketik. Di komen. Lihat rumah yang atapnya dicat merah itu. Bahasa Inggrisnya gimana nih? Look at. Aduh, ribut banget. Sekali lagi, Mbak. Aduh, siapa yang ribut? Tunggu ya, bentar ya, Mbak. Ribut sekali, Mbak. Oke, Mbak. Ya. Lihat itu. Oh, itu maksudnya. Itu kita balik lagi jarinya ke translation ya. Ke terjemahan. Kalau kita di dalam terjemahan itu, Mbak, tidak selalu menerjemahkan kata per kata. Apalagi iya, nggak harus sama, iya. Iya. Iya, oke. Nggak harus sama, Mbak. Tapi ketika kita menerjemahkan, kita malah harus melihat EYD. Ejaan yang disempurnakan. Oke? Kita jangan melihat yang di bahasa Inggris ini. Satu persatu kita terjemahkan. Oke, Mbak? Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Ada yang lain? Oke. Kita lanjut ya.